Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, patut bersyukur kali ini kami bisa berkumpul dengan penyuluh kami, yaitu Bapak Al-Ustadz Al-Kiram Akhul Musrih, yang sangat saya hormati. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fi khair. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Ini Sehat. udaranya masih segar nih. Alhamdulillah. Begini, Pak. Seseorang itu sudah mengerti bahwasanya kitab umat Islam adalah kitab Al-Quran, gitu ya. Tetapi terkadang tuh di rumahnya ada Al-Qurannya. Bahkan membaca pun tidak bisa kadang. Nah, bagaimana, Ustaz, agar supaya seseorang itu minimal tahulah tentang Al-Quran itu dan memuliakan dan mau untuk belajar Al-Quran sendiri. Baik, terima kasih Ustaz Zainul Haq, ya, kawan saya penyuluh agama Islam Kawah Kecamatan Kelaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Zain selaku host pada pagi hari ini tentang kenapa sih di rumah-rumah itu sekalipun ada Al-Quran, kemudian tapi tidak dibaca atau jarang lah. Terkadang nggak ada. Terkadang tidak ada Al-Qurannya, ada saja kadang-kadang jarang dibaca, apalagi tidak ada Al-Qurannya. Nah, memang satu sisi kita mungkin berada di ambang akhir zaman, Ustaz, di mana Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismuhu wa la yabqal Quran illa rasmuhu. Gitu ya. Jadi akan datang suatu zaman nanti itu di mana Islam hanya sebuah nama dan Al-Quran hanya sebuah rasam tulisannya saja. Nah, ini seperti yang ditanyakan tadi itu, ada Qurannya tapi jarang dibaca. Atau kemudian banyak yang tidak membaca karena tidak ada Al-Qurannya juga. Nah, ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Karena itu kita harus tetap mensupport, kita harus tetap memberikan pencerahan terhadap generasi muda khususnya, masyarakat pada umumnya, tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Quran, supaya mereka itu semangat, supaya mereka itu termotivasi untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran. Begitu, Ustaz. Apa kira-kira fadilah-fadilahnya kalau kita pelajari lebih lanjut memang banyak sekali, terutama di dalam Al-Quran itu sendiri kan diperintahkan, faqra'u ma tayassara minal Quran, itu juga perintah membaca Al-Quran. Kemudian juga di dalam surat Al-Muzammil itu di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, masalah tartil ini sendiri Imam Ali di dalam kitab Haqqut Tilawah mengemukakan bahwa tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi membaca Al-Quran dengan bertajwid. Apa tajwid itu? Memperindah, memperbagus bacaan-bacaan atau makhrijul huruf dari tiap-tiap huruf Al-Quran itu, dan juga disertai dengan mengetahui waqaf ibtida, ya, itu yang dikatakan dengan tartil. Jadi tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Nah, kalau sudah demikian itu, maka per hurufnya itu akan dikasih pahala 10 kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka bagi dia itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan tadi itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Sehingga in qara'na alif lam mim fa alaina salasuna ajrun.
Jadi maka ketika kita membaca Alif Lam Mim bagi kita itu 30 kebaikan, Masya Allah. Dengan demikian itu fadilah tiap huruf daripada Al-Quran itu memberikan pahala bagi orang yang membacanya tiap huruf 10 kebaikan. Nah, inilah 10 motivasi kita untuk senantiasa. Satu hurufnya itu 10 hurufnya 10 kebaikan. Itu kalau dibaca dengan biasa, dengan duduk seperti ini. Kalau dibaca dengan berdiri, dengan sholat itu wakila khamsa wa isrina ajron hasanatan. Jadi 25 kebaikan. Masya Allah. Nah, kalau untuk saudara kita yang tak bicara, udah bisa ngaji, tak bisa baca Al-Quran, iya, itu bagaimana Ustaz? Kalau untuk yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisanya ini apa karena memang tidak ada kesempatan untuk belajar atau memang permanen tidak? Masih kecilnya itu memang kurang ada tekanan dari. Oh baik ya, jadi itu untuk mengaji mungkin kesempatan saja yang tidak ya, sehingga punya umurnya agak dewasa, baru kemudian yang setara untuk mengaji, sehingga sekarang ya tinggal gitu. Baik. Bagaimana untuk agar bisa rajin, ketika mau ngaji seperti jenengan itu pasti ada kemampuan. Untuk belajar itu kesulitan dari guru. Karena gurunya sama-sama seumuran kan. Kesempatan baik ya. Kesempatan semacam itu tentu didapatkan tidak hanya di usia muda. Ya, karena Rasulullah sendiri bersabda utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu nggih? Ya. Jadi itu tidak ada batasan umur sebetulnya. Jadi umur berapapun dan kapanpun ketika sempat itu memang harus menyempatkan diri untuk belajar, apalagi belajar Al-Qur'an. Ya, sehingga orang yang belajar Al-Quran di usia mudanya itu tidak sempat, maka di usia berapapun ketika dia sempat, maka dia harus tetap belajar ya. Karena termasuk daripada ilmu yang furudul ainiyah itu juga ilmu Al-Quran ini, tentang baca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena rukun sholat itu diantaranya adalah Al-Fatihah yang juga harus dibaca ketika sholat. Okay. Maka ya sebisa mungkin ada menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran itu. Karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi paling baiknya orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Jadi sehingga kita harus termotivasi dengan sabda Rasulullah yang barusan kita sampaikan itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita malas, untuk kita tidak ada kesempatan. Sekarang banyak musola, banyak TPQ, banyak pondok juga banyak. Bahkan penyuluh-penyuluh agama di Kabupaten Lumajang ini ada bidang khusus yaitu Al-Quran, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, ini akan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan Al-Quran ini. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih penjelasannya, penjabarannya, dan demikian para pemirsa, semoga ini dapat manfaat kepada semua. Kiranya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.